seluruh alam semesta. Ya, jadi kalau kita lihat belajar di planet ya, masing-masing planet itu pernah tabrakan apa tidak? Nah, kalau alam semesta ini tidak teratur, tidak ada yang mengatur, maka bisa jadi apa? Alam semesta ini semuanya akan kacau. Ya, bahkan planet-planet, matahari, bulan, bumi ini semuanya akan apa? Tabrakan. Ya, karena apa? Tidak teratur. Ya, kalau kita main bola itu apa ya istilahnya? Itu kadang sulit dikendalikan, ataupun main-mainan ya, itu kadang sulit dikendalikan. Tapi untuk apa? Alam semesta ini karena ada Allah yang Maha Pengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini, maka apa? Semuanya berjalan serba teratur. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada sekarang apa nih? Panas. Ya, ini semuanya karena apa? Yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah bayangkan kalau seandainya dunia ini malam terus, kira-kira jadi apa? Ya, kita nggak bisa bermain, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena dunia gelap terus. Sebaliknya kalau dunia siang terus, kira-kira kayak apa ya? Panas. Apalagi tidak ada apa tadi musim. Kalau di Indonesia ada 2 musim ya, musim penghujan, musim kemarau. Kita nggak bisa membayangkan kalau apa di dunia ini Allah tidak mengirim hujan. Ya, tidak ada hujan. Yang terjadi apa? Kalau selama kita hidup tidak ada hujan, ya semuanya akan mati. Tidak hanya tanaman, manusia pun juga akan mati karena yang dimakan tidak ada. Ya, kalau nanti mendekati hari kiamat kan Dajjal itu keluarnya ketika manusia mengalami musim paceklik. Ya, karena apa? Di masa keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal itu apa? Selama 1 tahun itu tidak ada hujan sama sekali. Ya, jadi dunia ini nanti apa? Tidak ada hujan sedikit pun, sehingga apa? Tanaman menjadi kering, hewan-hewan juga pada mati karena yang dimakan dari tumbuh-tumbuhan tidak ada, gitu ya. Manusia pun juga akan banyak yang mengalami apa? Kelaparan karena yang dimakan juga tidak ada. Ya, makan sayur, manusia kan pemakan apa? Pemakan tumbuhan sama pemakan. Manusia itu makhluk omnivora, herbivora, karnivora. Apa? Manusia makhluk omnivora. Sudah pernah dengar belum? Hah? Omnivora itu pemakan segala. Kalau karnivora pemakan daging. Jadi makhluk tersebut makannya hanya daging. Kalau herbivora makannya hanya tumbuh-tumbuhan. Ya, itu biasanya hewan-hewan ternak ya, yang dimakan adalah tumbuhan. Jadi hewan ternak itu jarang yang mau makan daging. Tapi kalau hewan buas itu biasanya yang dimakan adalah daging. Ya, harimau, singa, serigala, buaya, apalagi yang hewan buas? Burung pemakan apa? Burung elang, burung garuda. Ya, itu semuanya pemakan daging atau karnivora. Nah, itu semuanya apa? Di dunia ini semuanya serba teratur. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, nah, ada apa? Ada gunung, ada lautan, ada daratan, ya. Semuanya apa? Itu semuanya bagian dari karena Allah yang mengatur, ya, mengatur perputaran semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Ya, yang mengatur juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa merubah yang aslinya siang jadi malam, itu manusia tidak bisa.
Ya, manusia juga tidak bisa merubah yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Ya. Ini yang kedua ya, Allah yang pertama menciptakan, Allah yang mengatur, kemudian Allah yang ketiga Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Ar-Razzik, memberi rizki. Selain mengatur, Allah juga yang memberikan rizki dari masing-masing ciptaannya, terutama makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Manusia, tumbuhan, jin, ya, semuanya itu sudah Allah apa? Berikan rizkinya masing-masing. Ya, jadi sudah dituliskan bagi kita terutama manusia ya. Ini sudah Allah tetapkan rezeki kita masing-masing. Jadi tidak ada istilah Allah itu menterlantarkan, membiarkan hambanya. Meskipun di dalam memperoleh rezeki tersebut juga harus disertai dengan usaha. Ya, kalau bapak ibu itu bekerja. Kalau kalian sudah ada yang bekerja? Belum ya. Jadi waktu kalian adalah waktu untuk belajar. Tapi ada yang bantu orang tuanya jualan? Ada? Kalau dulu orang-orang dulu itu biasanya ada ya, orang jualan apa? Hah? Jualan apa? Bantu jualan apa bantu jajan? Ya. Jadi Allah yang memberikan rizki ya. Jadi hanya Allah yang memberikan rizki. Semuanya sudah Allah tetapkan rizkinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di alam semesta ini sudah Allah tetapkan rizkinya masing-masing. Kemudian selain Allah memberi rizki, Allah juga Al-Muhyi Al-Mumit. Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan, dan Allah juga yang mematikan. Ya, jadi tidak ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kita ini lahir di dunia dihidupkan oleh siapa? Oleh Allah. Dan nanti pun yang mematikan kita juga Allah. Kalau yang sifatnya manusia dan lain sebagainya itu hanya sebagai wasilah atau sarana atau alat ya. Ketika seorang membunuh orang lain itu bukan berarti seseorang itu mematikan orang lain ya, tapi yang mematikan adalah Allah. Orang itu hanya sebagai tahu wasilah ya, wasilah itu perantara ya. Manusia atau makhluk itu hanya sebagai perantara. Manusia itu bisa mati, bisa melalui tangan orang lain, bisa karena sakit, bisa karena tanpa sakit, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Ada orang tidur langsung mati, itu ada. Orang sholat juga langsung mati juga ada. Tapi ada juga orang yang harus sakit dulu untuk sampai kepada kematian. Ada juga yang karena kecelakaan, ada yang karena dibunuh oleh orang lain. Tapi semuanya pada hakikatnya yang menghidupkan dan mematikan itu hanyalah Allah ya. Kemudian setelah semuanya kita tahu ya, kita tahu yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi kesehatan, kemudian yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari setelah kita mengenal Allah adalah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi kalau beribadah, ketika kita sudah tahu yang menciptakan kita adalah Allah ya, maka bentuk pembuktian ataupun amal nyata yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka ketika kita beribadah ya, ibadah kita itu semuanya hanya untuk Allah. Jangan sampai kita beribadah ditujukan untuk selain Allah, atau bahasanya syirik ya. Syirik itu
menyekutukan ataupun membuat tandingan selain Allah ya. Berarti apa? Seseorang itu beribadah kepada patung, berhala, apalagi api. Kalau orang Majusi yang disembah itu apa? Api. Ya, orang-orang Majusi yang dianggap Tuhan itu api. Kalau Konghucu, orang Jepang ya, yang disembah adalah bukan apa? Shinto ya. Agama Shinto di Jepang itu yang disembah adalah matahari. Jadi matahari itu dianggap Tuhan oleh orang-orang yang beragama Shinto. Ya. Shinto. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Kalau di Indonesia enggak ada ya. Di Indonesia adanya di Jepang. Enggak tahu kalau orang Jepang di Indonesia, mereka mungkin ada yang beragama Shinto ya. Jadi ibadahnya itu ketika terbit matahari. Jadi ketika matahari terbit itu disembah. Ya. Disembah ketika apa? Matahari mulai kelihatan. Jadi ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Matahari itu makhluk atau bukan? Makhluk. Api yang disembah oleh orang Majusi makhluk atau bukan? Ya, makhluk itu ciptaan ya. Kemudian apa? Orang-orang jahiliyah dulu nyembahnya apa? Batu, berhala. Batu itu makhluk apa bukan? Hah? Batu juga makhluk ciptaan Allah. Kemudian kalau di Indonesia ya ada juga ya yang menyembah apa? Dewa Dewi. Pernah kenal? Dewa sama Dewi. Kalau dewa itu laki-laki, Dewi itu perempuan. Ya. Ini ada apa? Kalau di agama Konghucu, ya itu di sana akan banyak kita jumpai apa? Keyakinan orang-orang itu menyembah yang disembah adalah dewa dan dewi. Ya. Dewi Sri, Dewi apa lagi? Dewi Sinta. Dewi Sinta itu. Jadi apa yang mereka anggap sebagai Tuhan itu bagian dari manusia yang memang memiliki kesaktian. Ya, jadi manusia yang memiliki kesaktian itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal manusia itu apa? Juga makhluk ciptaan Allah. Jadi ini ya, ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita jangan sampai menyembah kepada sesama makhluk, baik itu dari manusia, jin ataupun makhluk yang lain ya, ada tumbuhan. Karena ada orang yang menyembah apa? Pohon besar. Di sini ada enggak? Ya, jadi yang diibadahi itu pohon besar, biasanya pohon beringin. Terus apa lagi? Selain beringin, karet. Tahu pohon karet ya? Karet hutan ya, bukan karet yang di dares itu, bukan yang diambil getahnya, bukan, tapi karet liar ya, ataupun pohon-pohon besar yang memang di situ sebetulnya ada penghuninya dari jin ya, itu dianggap sebagai apa? Tuhan. Ini jangan sampai ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama bisa dipahami, ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita tidak boleh menyembah, beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah. Kita hanya boleh beribadah, meminta rizki dan berdoa itu hanya kepada Allah. Ini ya. Karena apa? Kalau kita sampai menyembah, beribadah dan meminta rizki kepada selain Allah, ini bisa menjadikan kita keluar dari Islam. Kemudian yang selanjutnya, makrifat yang kedua. Makrifatun Nabi, mengenal makrifat Nabi itu mengenal sudah kenal
sama Nabi? Kapan kenalannya? Nah, ya. Jadi kita mengenal itu enggak harus bertemu ya. Kita mengenal, mengetahui itu tidak harus bertemu. Ya, kalau kita mengenal harus bertemu, ya maka mustahil kita akan mengenal Allah. Allah itu sifatnya Ghaib. Ghaib itu tidak bisa kita indra dengan panca indra kita. Ya. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengenal bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad. Ya. Yang pertama dari syahadat yang sudah kita baca. Coba dibaca syahadatullah sama syahadatul Rasul. Ya, sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Di situ kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, yang pertama tadi ya, Nabi Muhammad adalah salah satu dari utusan Allah ataupun Rasul. Ya, Nabi Muhammad merupakan Rasulullah, utusan Allah, ditujukan kepada siapa? Untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali apa? Untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Jadi masing-masing rasul kalau dulu ya itu hanya berlaku untuk umatnya masing-masing. Jadi kalau umatnya Nabi Isa ya itu hanya berlaku bagi umatnya Nabi Isa, yaitu siapa? Bani Israel. Demikian juga Nabi Musa hanya berlaku untuk apa? Umatnya Nabi Musa. Ya. Bedanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah apa? Peruntukannya. Ya, kalau selain Nabi Muhammad itu hanya ditujukan untuk umatnya masing-masing. Sementara kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak hanya, kalau Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah, atau bahasa internasionalnya bagian dari Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab. Maka apa? Dakwah Nabi itu tidak hanya di Arab Saudi saja. Ya, di negara Arab Saudi, tapi apa? Mencakup seluruh dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan, semuanya apa? Di sana alhamdulillah sekarang sudah tersebar dakwah Islam, dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi di mana-mana, di tiap negara itu sudah ada umat Islam. Ya, tidak hanya di Arab Saudi, tapi di Amerika pun juga sudah ada, di Inggris juga ada, ya, di negara-negara lain semuanya alhamdulillah sudah ada agama Islam. Ya, jadi ditujukan untuk seluruh umat manusia yang ada di alam semesta. Kemudian poin ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, khatimul anbiya. Ya, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi dan rasul setelah kenabian Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku-ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu nabi apa? Palsu. Ya, kita nggak boleh percaya. Ya, di Indonesia ada apa enggak? Yang mengaku-ngaku nabi? Banyak. Ya, di Indonesia
banyak, mungkin kalian yang belum tahu ya. Jadi di Indonesia itu banyak orang-orang yang mengaku dirinya menjadi nabi. Itu baru di Indonesia, ya, belum lagi di luar Indonesia. Yaitu ada banyak ya. Kalau yang sudah mencakup internasional itu ada Mirza Ghulam Ahmad di India, ya, yang sekarang sudah meninggal ya. Tapi pengikutnya masih banyak yang disebut dengan pengikut Ahmadiyah. Ya, orang-orang Ahmadiyah itu meyakini Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di kota India itu sebagai nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad. Ini juga apa? Berarti apa? Keyakinan yang salah. Ya, ketika meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi, bahasanya apa? Nabi Muhammad itu sudah penutup, tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka apa konsekuensinya? Kita tidak boleh mempercayai kalau ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ya. Kemudian poin yang keempat, bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian pada diri Nabi Muhammad SAW bagi kalian itu uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Ya. Maka apa? Karena Nabi itu menjadi suri tauladan, contoh yang baik, yang perlu apa? Menjadi perhatian bagi kita adalah kita berusaha untuk meneladani, mencontoh. Yang dicontoh apa? Apanya yang bisa kita contoh? Apa, Mbak? Yang pertama ibadah. Ya, kita beribadah harus mencontoh bagaimana Nabi beribadah. Sholat, ya, sholatnya kita harus mencontoh sholatnya Nabi. Tidak boleh apa? Membikin sholat sendiri, tata cara sholat sendiri. Sehari semalam berapa kali? 5 kali. Kita nggak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi. Ya, rokaatnya juga demikian. Subuh 2 rokaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Itu juga nggak boleh kita tambahi atau kita kurangi. Ini sudah termasuk bagian dari mencontoh, meneladani Nabi. Tapi ternyata tidak hanya dalam beribadah saja. Ya. Yang pertama apa? Selain beribadah, kita juga harus mencontohnya dalam berakhlak. Ya, berakhlak. Bagaimana Nabi berakhlak? Akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti apa? Kalau kemarin disampaikan apa enggak? Kemarin yang mengisi siapa? Bukan Ustadz Mislan. Ustadz Mislan juga. Ya, kalau Ustadz Mislan itu spesialis adab dan akhlak. Ya, beliau juga membuka merintis rumah tahfidz ya, ataupun kutab di Semarang. Ya, beliau memang pakar punya kelebihan di dalam parenting ya, jadi sudah terbiasa mendidik anak-anak usia PAUD sampai dewasa gitu ya. Jadi meskipun laki-laki tapi pinter melatih adab dan akhlak bagi anak-anak. Nah, ini kita juga harus bisa mencontoh bagaimana adab Nabi ya, ketika makan, ketika tidur, ketika berjalan, ketika berbicara. Ya, itu kita berusaha untuk mencontoh, mengikuti apa yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ini jadi kalau makan contohnya gimana? Kalau nggak makan nggak boleh berdiri. Terus apa lagi? Tidak boleh banyak bicara. Kalau makan ya fokus makan, jangan sambil
brol ya, nanti tidak keselak. Kemudian harus pakai tangan kanan, ini juga bagian dari adab ya. Sebelum selain pakai tangan kanan, berdoa terlebih dahulu. Ini merupakan adab-adab ketika kita makan. Kemudian nggak boleh menyisakan. Jadi kalau makan nasi itu tanduknya bahasa Indonesia tanduk ketika ngambil nasi itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Jadi jangan sampai nanti sisa, karena di nasi yang sisa tersebut bisa jadi di situ ada berkahnya yang tidak kita makan gitu ya. Makanya kalau adab makan itu salah satunya adalah kita tidak boleh menyisakan apa yang sudah kita taruh di piring ya. Kalau sudah ngambil nasi di piring yang kita taruh di piring ya, di piring tersebut harus kita habiskan, jangan sampai ditinggalkan ataupun disisakan. Ini yang kedua ya. Jadi ketika kita sudah mengenal beliau Nabi Muhammad adalah sebaik-baik suri tauladan, maka sebaiknya bagi kita ini berusaha untuk mengikuti ya. Nanti mungkin bisa, kalau di sini ada pelajaran adab, ada mbaknya ngantuk ya? Ngantuk mbak, lemes ya. Ada adab-adab ya, ini juga perlu ya untuk kita pelajari. Akhlak ya, itu bagian dari sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita contoh. Yang terakhir karena waktunya sudah mepet, yang terakhir madinuka ya, ini jawab pertanyaan dari apa agamamu. Di sini yang perlu kita bahas secara global adalah ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam ya. Alhamdulillah kita semuanya Islam ya. Kita berada di dalam agama Islam. Agama yang Islam itu dari kata salima yaslamu ya, selamat ya. Kalau rubainya aslama yuslimu islaman ya, aslama itu menyelamatkan. Jadi Islam itu agama yang menyelamatkan ya. Alhamdulillah kita semuanya berada di dalam agama Islam. Jadi satu kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena jadi Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Kalau sebelum belajar sudah pernah baca ya, rodi itu billahi robba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinan ya. Kita sudah ridho, rela Islam menjadi agamaku, karena Allah memang sudah menjadikan Islam ini kalau di sebelum ada wahyu terakhir yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad di surah Al-Maidah ayat yang ke-3 ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku wa atmamtu nikmati alaika, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul islama dina, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang bersumber dari Allah langsung ya. Jadi bedanya agama Islam dengan agama lain, kalau agama Islam itu bersumber, yang menciptakan, yang menamai langsung adalah Allah. Kalau agama lain ini merupakan agama yang dibikin oleh manusia
ya, agama yang dibikin oleh manusia. Seperti tadi apa, Shinto yang meyakini Tuhan sebagai matahari, itu kan bikinan manusia. Awalnya perkiraan ataupun hanya sangkaan manusia ya, kayak dulu kan Nabi Ibrahim juga seperti itu ya. Ketika beliau masih kecil, beliau mengira bahwasanya Tuhannya matahari, bulan, bintang. Itu dulu awal-awalnya dianggap oleh Nabi Ibrahim ketika masih kecil itu sebagai Tuhan ya. Tapi ketika semuanya berlalu kok masa Tuhan kok ketika malam beralih ke malam kan matahari hilang ya. Maka tidak mungkin kok Tuhan itu bisa menghilang ataupun tidak selalu nampak gitu ya. Menurut Nabi Ibrahim pada waktu kecil. Nah, pas malam juga kok ada bulan. Ya, oleh Ibrahim ini juga sempat dianggap sebagai Tuhan. Ya, dianggap sebagai Tuhan. Jadi sama ya, orang-orang Shinto itu juga awalnya hanya persangkaan, perkiraan itu dianggap sebagai Tuhan. Padahal matahari itu makhluk. Demikian juga agama-agama di luar Islam, hampir semuanya itu adalah hasil bikinan manusia yang bersumber dari persangkaan manusia gitu ya. Maka kalau di dalam Al-Quran bisa kita jumpai ya di surah Ali Imran ayat yang ke-19. Di sana Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi hanya Islam saja yang Allah ridhoi. Sampai di ayat yang ke-85 masih dalam surah Ali Imran ya. Sudah ada yang sampai Ali Imran bacanya? Sudah berapa juz? Mbak? Dapat berapa juz? Ali Imran disebutkan di ayat yang ke-85. Ya, nanti kalau pas baca itu bisa dilihat terjemahannya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan dijadikan sebagai agama, ya, menjadikan agama selain agama Islam, falan yuqbala, maka sekali-kali tidak akan diterima usahanya tadi mencari agama selain agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ya. Meskipun di dunia berbuat baik, tapi karena tidak beragama Islam, maka kelak dia tidak akan mendapatkan apa yang sudah dikerjakannya ketika di dunia. Jadi ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga hal ini sebetulnya tadi simpel, kalau dihafal pun sebetulnya bisa, tapi di akhirat nanti di alam kubur khususnya tidak semua orang bisa menjawab. Hanya orang-orang yang mereka mengamalkan ketiga-tiganya tadi, tidak menyekutukan Allah yang pertama, yang kedua meneladani Nabi Muhammad, dan yang ketiga menjalankan Islam secara keseluruhan. Maka bagi mereka akan Allah mudahkan di dalam menjawab pertanyaan siapa? Malaikat Munkar dan Nakir ya. Ada yang bingung? Sudah bisa dipahami apa belum? Bisa diambilkan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah 11 lebih. Ada yang mau tanya pada? Cukup? Ya. Jadi intinya gitu ya. Jadi persoalan ataupun pertanyaan nanti yang Allah berikan melalui malaikat Munkar dan Nakir itu berbeda dengan pertanyaan seperti ujian kita ketika kita di
di sekolah. Kalau di sekolah itu bisa kita hafalkan, bisa kita ingat-ingat ya, tanpa harus praktek, tanpa harus membuktikan, tanpa harus mengamalkan, gitu ya. Tapi ketiga hal ini, ketiga pertanyaan, meskipun hanya 3, ya tidak kayak di ujian akhir sekolah ataupun ujian akhir nasional yang jumlahnya rata-rata 50 atau 60. Kalau matematika kalau dulu kayaknya 30 ya kalau nggak salah. Itu masih kalah jauh dengan 3 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi ini tidak membutuhkan hafalan. Yang dibutuhkan itu bukan hafalan kita ya, tapi apa? Bukti dari kita ini tahu setelah mengetahui dari 3 hal ini. Jadi itu tadi poin utamanya adalah kita tidak beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kita mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan juga mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada kita, meneladani beliau dalam segala hal ya, baik ibadah maupun selain ibadah. Yang ketiga, kita berusaha mengamalkan ajaran Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa saja? Syahadat, sholat, zakat, terus puasa dan haji ya. Maka dengan kita mempraktekkan ketiga-tiganya, insya Allah nanti apa? Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, yang harapannya dan pasti jaminannya itu apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Ketika kita di alam kubur sudah bahagia, maka alam-alam selanjutnya insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan. Karena yang menentukan, yang menjadi gambaran, yang menjadi penentu itu ya di kubur kita nanti. Kalau di kubur kita bahagia, di alam selanjutnya kita juga akan bahagia. Tapi kalau di kubur sudah sengsara, sudah disiksa ya, maka di alam selanjutnya pun juga apa? Kita akan mendapatkan siksa. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini, bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum